Halo Dax, kumaha damang. Hari ini adalah hari kedua dari merekam atau mendokumentasikan keseharian kita sebagai kelas 12 sebelum kita graduate atau lulus. Jadi hari ini adalah hari dimana kita harusnya udah mulai KBM ya, mungkin ya, tapi kita nggak tahu juga. Di sini kita udah sekitaran jam 5.28 ya. Tuh 5.29 sekarang. Sekarang kita siap-siap aja karena kita harus bawa motor hari ini karena bimbel guys. Udah gas aja guys, mel. Day 2 bos. Day 2. Jangan absen. Sepakat? Apa? Boleh nggak ikut olahraga? Boleh. Ya, 655 sudah absen. Lewat dari 655 pada saat gini contoh misalkan nomor absen udah tengah misalkannya, kamu baru datang tapi belum diabsen, itu bisa diabsen. Yang kelewat maksudnya, ngerti nggak? Itu tidak akan diabsen. Sepakat nggak? Barisannya sepakat nggak? Sepakat tidak? Next, sepakat? Enggak. Beda yang sama kan, misalnya dari kecil konsisten tuh mau itu cita-citanya. Nah nanti di sini ada hambatan dari cita-cita yang saat ini kalian inginin. Misalnya dokter, misalnya ya, cita-cita saat ini jadi dokter. Nanti kalian tulis faktor internal hambatannya apa. Berarti kalau internal kan berarti diri kita sendiri ya. Misalnya apa? Misalnya ibu ya, misalkan ibu pengen jadi dokter tapi ibu malas ngapalin. Misalnya malas menghafal, tidak mau belajar, misalnya gitu. Terus faktor eksternalnya misalnya apa? Eksternalnya itu berarti bisa dari lingkungan, bisa dari orang tua atau teman gitu ya, perekonomian dan lain-lain. Jadi di luar diri kita. Misalnya ibu faktor eksternalnya tidak ada di keluarga, tidak ada yang jadi role model dokter misalnya sih gitu. Terus misalnya kalau ibu biayanya cukup tinggi, nah itu ya. Nah di sini yang terakhir itu ada kemungkinan bisa atau tidaknya mengatasi hambatan. Kalian kan di sini udah nulis nih hambatan faktor internal sama eksternal. Nah nanti kalian kira-kira kalau faktor internal
kalian hadapin nggak? Bisa kalian lewatin nggak? Kalau misalkan bisa, nanti kalian jelasin dengan cara apa kira-kira bisa terlewatinya. Ki. Bluetooth connected. Yang ada di sosiologi nih kalau sama kita pelajari. Yang pertama itu ada perubahan sosial dan ekonomi. Izin kerusuhan di jalan-jalan Jakarta. Nah, itu tuh masa yang marah, membakar gedung dan menjarah toko-toko, menunjukkan perubahan sosial drastis akibat krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Yang kedua itu ada ketimpangan ekonomi, yaitu dari scene kehidupan sehari-hari keluarga miskin di tengah kota. Tadi kan ada yang bapak bawa gerobak sama anaknya itu kan pas ngambil air itu juga itu tuh termasuk ketimpangan ekonomi. Nah, jadi keluarga itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, memperlihatkan bagaimana krisis ekonomi yang memperburuk ketimpangan sosial. Yang ketiga itu ada globalisasi ekonomi. Jadi itu ada kayak scene pengusaha lokal yang mengalami kebangkrutan akibat krisis moneter. Jadi ini tuh adalah scene pas kita tuh dikasih tahu kalau misalnya rupiah itu terjadi inflasi yang awalnya dari 2.835 menjadi 15.389 kalau nggak salah. Nah, Pada kaum miskin, Desain tersebut menunjukkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin yang menunjukkan stratifikasi sosial. Terus ada juga tuh scene yang sedang mahasiswa demo. Scene ini menunjukkan gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau dan masyarakat. Hal ini menunjukkan gerakan sosial. Lalu ada scene yang usir orang Cina itu. Scene ini juga menunjukkan rumah yang dihasilkan dan kolonialisme karena adanya rasisme terhadap kaum Tionghoa. Hal ini menunjukkan diskriminasi sosial yaitu terhadap ras Tionghoa. Terus terakhir ada sesuatu mengundurkan diri. Ini menunjukkan perubahan sosial, struktur politik dan struktur sosial Indonesia. Film ini menggambarkan proses perubahan terhadap individu dan kelompok masyarakat. Menyebarkan informasi hoax tentang ternyata ada yang bilang kejadian krisis moneter itu sebabnya oleh orang Tionghoa, makanya sebelumnya itu. Oke, good job. Tepuk tangan buat Faras dan Ketua. Guys, ada pemulihan guys. Ada pemulihan guys. Dispen bikin apa sih namanya ngeprint stok Lah ini ada OSIS. Halo. bikin apa sih namanya iklan kayak gitu.